Yeah. I was like, damn, fucking insane. She was like, baby, will you roll my hand? I was like, hey, will you come my way? She was like, got me thinking about it all day. Yeah, I've been in a fuck this shit mood for a minute. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Alfitra, NPM 21411038. Saya Atif Budiman, NPM saya 2141101217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Katurnada, NPM saya 2141100298. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Krismanjaya Zega, nomor pokok mahasiswa 21411027. Sini saya akan menjelaskan tentang ejaan Van Oudsen. Jenis ejaan yang digunakan untuk menulis kata-kata Melayu menurut mode yang dimengerti oleh orang-orang Belanda. Ejaan tersebut disusun oleh C.H.A. Van Oudsen yang dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Taib Swetan Ibrahim. Yang kedua, ciri-ciri ejaan: huruf Y ditulis dengan J, huruf U ditulis dengan W, huruf K ditulis dengan Ain, huruf J ditulis dengan J, huruf C ditulis dengan Z. Ketiga, ejaan Van Oudsen dapat disempurnakan sebagai berikut. Yang pertama, choice, yaitu khusus. Yang kedua, maklum, yaitu maklum. Yang ketiga, jakni, yaitu yakni. Yang keempat, pajueng, yaitu payung. Dan yang kelima, tejwe, yaitu cucu. Yang terakhir yaitu swenji, sunyi. Ejaan Republik atau Ejaan Swandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 yang disusun oleh Mr. Swandi. Penyusunan ini bermaksud untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Oudsen. Adapun ciri-ciri dari ejaan Republik: 1. Gabungan huruf OE dalam ejaan Republik diganti dengan huruf U. Contoh, dalam kata guru, jika di ejaan Van Oudsen kata guru adalah GOE ROE, maka di ejaan Republik menjadi GURU, guru. Cucu, dalam ejaan Van Oudsen kata-katanya COE, sedangkan di ejaan Republik menjadi CU, cucu. Pilu, dalam ejaan Van Oudsen jadi PILOE, sedangkan di ejaan Republik menjadi PILU, pilu. 2. Bunyi hamzah dalam ejaan Van Oudsen diganti dengan K. Contoh, dalam kata maklum. Di ejaan Van Oudsen antara A dan L ada hamzah, sedangkan di ejaan Republik hamzah diganti K menjadi maklum. Takjil, antara A dan J ada hamzah, sedangkan di ejaan Republik hamzah dihilangkan menjadi K, takjil. Bapak, di akhir A ada hamzah, sedangkan di ejaan Republik hamzah dihilangkan dan diganti dengan huruf K menjadi bapak. Ketiga, kata ulang boleh diganti dengan angka 2. Contoh, ubur menjadi ubur 2, anak-anak menjadi anak 2, bermain-main menjadi bermain 2. 4. Huruf eteling dan pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Kelima, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mendampinginya. Contoh, di rumah, di sana, di mana, di sawah, di kantor. Keenam, tanda terma dalam ejaan Van Oudsen dihilangkan. Contoh, dalam kata dinamai. Jika di ejaan Van Oudsen dinamai diakhiri dengan terma, maka di ejaan Republik terma dihilangkan menjadi dinamai. Ejaan Republik berlaku sampai tahun 1972, lalu diganti dengan ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Masyuri Saleh. Kesempatan kali ini
saya akan melakukan presentasi mengenai materi EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan diresmikan oleh Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan merupakan penyempurnaan ejaan yang disusun untuk menggantikan ejaan Republik dan ejaan Syewandi. Adapun hal-hal yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan adalah yang pertama, penggunaan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang dimaksud dalam penggunaan huruf adalah penggunaan huruf abjad dari A sampai dengan Z. Penggunaan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Penggunaan huruf konsonan yang merupakan huruf di dalamnya tidak terdapat huruf vokal. Artinya di dalam huruf konsonan tidak terdapat huruf A, I, U, E, O. Selanjutnya yaitu huruf diftong. Huruf diftong yaitu AI, AU, dan OI yang merupakan penggabungan dua huruf vokal. Contohnya adalah santai, kerbau, dan koboi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya pada nama orang, pada nama tempat, pada nama jalan, pada nama artikel, pada nama karangan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, surat kabar, dan majalah. Dan yang selanjutnya yaitu adalah penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu adalah kata dasar. Kata dasar contohnya yaitu adalah lari, berenang, makan. Dan yang kedua yaitu kata imbuhan. Kata imbuhan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah awalan, sisipan, dan akhiran. Yang contohnya melakukannya. Dan yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang yaitu kata pertama dengan kata kedua itu sama. Contohnya adalah lumba-lumba. PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 50 Tahun 2015. Contoh perbedaan EYD dan EBI. Yang pertama, diakritik pelafalan vokal E. EYD telah membagi dua pelafalan vokal E, yaitu pelafalan vokal E taling tertutup dan pelafalan vokal E pepet. PUBI telah menambahkan satu ketentuan berupa pelafalan vokal E taling terbuka. Contoh katanya yaitu militer dan ember. Contoh yang kedua, penambahan diftong E. Sebelumnya di EYD telah menjelaskan terdapat 3 diftong dan PUBI menyempurnakan terkait diftong. Di bahasa Indonesia terdapat 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Diftong E muncul karena adanya kata serap. Contohnya yaitu survei. Yang ketiga yaitu aturan huruf kapital. Penulisan huruf kapital dalam EYD digunakan dalam bentuk nama orang, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Selanjutnya, PUBI menambahkan satu ketentuan yaitu berupa huruf kapital di awal julukan. Contoh katanya yaitu Jenderal Kancil, yang dimana J-nya itu berhuruf kapital dan K-nya itu berkapital. Keempat, aturan huruf tebal. Dalam PUBI dijelaskan bahwa huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian tulisan yang bertulis miring. Selanjutnya, PUBI juga menjelaskan huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Contohnya judul buku, bab, dan subbab. Yang kelima, penggunaan tanda baca. Pada EYD, penggunaan tanda titik koma
tidak dijabarkan selengkap di PUEBI. Dalam PUEBI, penggunaan tanda titik koma digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa dan digunakan untuk memisahkan akhir bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.